Punya lovers, ketika kita disodorkan sebuah bisnis, ya, sebuah project, maka poin pertama sekali yang harus kita lakukan adalah menganalisa dari resiko project tersebut. Jadi kita jangan berpikir terkait dengan cuan, terkait dengan profit yang besar, keuntungan yang gede terkait dengan project yang ditawarkan tadi, tetapi yang poin pertama yang paling utama adalah kita menganalisa bahwa project itu memiliki resiko. Nah, memang banyak sekali sekarang ya, sebuah project mengatasnamakan kripto. Nah, ternyata ujung-ujungnya scam. Memang dia sudah berjalan ya, tetapi dalam waktu tertentu ternyata scam. Bahkan banyak yang dia belum sampai diperdagangkan, itu sudah selesai. Artinya rakpul ya di sini. Jadi kita sebagai investor, kita beli projectnya, kita beli kriptonya dengan harapan supaya harganya up ketika diperdagangkan, ketika berada di market. Nah, ternyata sudah rakpul ya, dibawa kabur oleh developernya. Baik itu dengan skema pre-sale, pre-ISO, pre-IDO, dan sebagainya lah. Itu kan skema-skema yang dibangun oleh sebuah project tertentu. Nah, oleh karenanya kita ketika disodorkan sebuah bisnis, maka poin yang pertama ini yang sangat penting adalah kita harus lihat resikonya. Ini scam atau tidak. Nah, untuk melihat sebuah project itu scam atau tidak, tentu banyak sekali indikator ya. Apakah itu foundernya, apakah itu PT-nya bagaimana, bagaimana skema bisnisnya, siapa-siapa saja yang sudah ikut. Ini kan banyak sekali indikator yang menjadi keyakinan kita dan itu juga menjadi indikator bahwa nah ini bisnis memang ya diakui, dipercaya oleh banyak orang gitu kan. Salah satu seperti itu. Nah, tapi pada video ini kita hanya satu saja lihat sebuah indikator bahwa project itu pasti scam. Pasti merupakan sebuah skema ponzi yang telah dibangun dan kita nanti bisa mengalami sebuah resiko yang besar ketika kita masuk di sana. Apakah itu? Indikatornya satu saja. Jadi ketika satu ini ditemukan, kita nggak perlu lagi ini foundernya siapa, ini perusahaannya seperti apa, siapa saja yang ikut, nggak perlu lagi. Satu saja indikatornya. Yaitu kita tanya, kita analisa profit yang ada pada project tersebut, yaitu fixed profit, profit tetap sama dengan 10 sampai 10%. Nah, ketika ada sebuah project yang disodorkan ke kita memberikan fixed profit atau profit tetap bulanan sama dengan 10 sampai 10% lebih, sudah dipastikan bahwa project itu pasti scam. Jadi kita nggak perlu lagi menganalisa, oh ini ambasadornya seorang motivator besar, motivator terkenal ini. Ini foundernya memiliki sebuah perusahaan perhotelan nih. Ini memiliki perkebunan yang besar. Manajemennya luar biasa nih. Ini artis-artis ya, aktor-aktor terkenal ini sudah join nih. Kemudian nanti apalagi ya seorang apa namanya yang introducer ya, maksudnya memperkenalkan proyek ini dengan membawa mobil mewah, pakaian yang bagus, nih aset diperlihatkan ini luar biasa nih aset nih, profitable betul nih aset. Nah itu kan sebuah alibi ya untuk bisa menutupi bahwa skema itu merupakan skema ponzi dan supaya alibi ya skema tadi itu diselimuti bahwa supaya orang yakin untuk masuk di sana karena ya biasalah orang kan lihat privilege dari seorang yang menawarkan dari proyek tersebut. Nah, jadi ketika sebuah proyek itu sudah kita tahu ini fix profitnya ya, profit tetapnya 10 sama dengan 10 sampai 10% lebih. Maka kita nggak perlu lihat yang lain. Kita nggak perlu lagi lihat indikator yang lain. Ini PT-nya siapa, founder siapa, ambasadornya siapa, nggak perlu lagi kita lihat, sudah pasti itu scam. Karena sudah 10 sampai 10% lebih ya profit yang diberikan secara tetap ya, fix profitnya. Nah, bayangkan saja misalnya perbankan itu nggak berani. Perbankan kan dia cari safety ya. Itu kita hitung saja lah berapa bunga ya dari perbankan yang diberikan kepada nasabah setiap tahunnya itu bisa kita hitung. Berapa sih? Nah, itu kan dia mencari safety ya, mencari keamanan. Nah, apalagi sebuah perusahaan. Memang kalau misalnya funding lah kita sebut, dana investor yang masuk itu ratusan juta. Mungkin 10%-nya masih tergolong ya kecil, masih bisa disanggupi oleh perusahaannya. Tetapi ketika sudah masuk miliaran, ratusan miliar, 10%-nya itu cukup besar. Nah, berarti tidak mungkin sebuah perusahaan itu dia profitable-nya fixed profit itu setiap bulan sama. Tidak mungkin tidak mengalami sebuah kerugian. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa sebuah proyek yang disodorkan kita itu fixed profit-nya 10 sampai 10% lebih,
sudah kita simpulkan bahwa project itu scam, kita tinggalkan semuanya. Semuanya kita tinggalkan, kita simpulkan bahwa project itu pasti scam. Nah, kalau misalnya ada sebuah project yang dia 5% ke bawah, ya itu juga bisa jadi itu indikator scam. Tapi kita bisa lihat indikator-indikator yang lain. Tetapi ketika sudah 10% sampai lebih 10%, sudahlah. Kita abaikan saja ketika dia cerita ini sukses nih, ini udah sukses nih. Ini sudah sukses beberapa bulan yang lalu. Ini artis yang sudah ikut, ini foundernya ini memiliki perusahaan perhotelan, memiliki tanah perkebunan. Nah, jangan kita lihat ke sana, tetapi kita sudah yakin bahwa project itu pasti scam karena dia memberikan fixed profit ya 10 sampai 10%. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam penyu lovers.